Swastiastu. Ya, Swastiastu. Yang Ardi dari Isi dan Pasar. Oh, gitu ya. Benar, sama Pak Nyoman. Ya, langsung sendiri. Sempat lihat di YouTube soalnya yang di channel Undagi Bali. Iya. Channel Undagi Bali saya ownernya. Lihat secara langsung lebih lebih kerasa jadinya. Nggih. Ini kebetulan di project. Ya, dari Denpasar. Ya, dari Denpasar tadi langsung ke sini buat ketemu sama Pak Nyomannya. Mumpung sudah ketemu, mungkin saya boleh minta waktu buat tanya-tanya tentang proses pembuatan dari nol. Kan kemarin saya nonton Pak Nyoman tuh paham bagaimana proses pembuatannya, tapi saya merasa kurang puas kalau jadi nonton ya. Jadinya saya datang secara langsung buat minta waktu Pak Nyoman biar menjelaskan, minta penjelasannya bagaimana pembangunan. Ya, keren. Mumpung udah waktu ya, nggak apa-apa. Ini kebetulan kita di proyek, nggak apa-apa di proyek kan? Ya, nggak apa. Lebih senang lagi. Ya. Dari mana nih? Lupa kalau instansi apa, fakultasnya apa nih? Isi dan Pasar dari seni rupa, seni lukis saya. Kalau secara ini kepentingannya bukan instansi, untuk memang seperti apa? Coba dijelaskan. Ya, untuk laporan MBKM. Jadi Sekolah Merdeka itu kita mengadakan program studi independen. Jadi mahasiswa datang ke seniman, belajar tentang teknik dari seniman dan teknik dari sekolah itu digabungkan, kemudian milih tema apa yang ingin diangkat sebagai lukisan. Oh, gitu ya. Saya tertarik dengan bangunan suci dan saya cari-cari Merajan ya, dan orang yang nyari narasumber saya ketemu di YouTube channel Undagi Bali yang punyanya channel Pak Nyoman. Gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini dipublikasikan apa gimana atau untuk kalau untuk saya sendiri mau dipakai bahan tulisan. Ya. Tapi nggak apa-apa juga dipublikasikan. Ya, kalau Pak Nyoman berkenan ya nggak apa, saya sendiri tidak apa. Nggih. Ini lumayan agak debu aja. Gimana ya di tempat yang lebih apa ya? Ya di sini aja nggak apa-apa biar nggak debu ya. Oke. Kebetulan ini agak sejuk dikit. Emang begini proses di project itu. Oh, di sini bagus juga ya. Kayaknya sini ya? Ya, enggak. Boleh. Di sini boleh. Coba ya di sini boleh ya. Coba dari sana ya, Mang. Dari Kangin, Mang. Coba. Atau dari sini aja, di sini aja ya. Nah, ini kebetulan project ya, di project agak gini tempatnya ya. Kalau misalnya penjelasan mengenai merajan ya, sanggah itu prosesnya dari awal saya jelaskan apa dari mana ini? Ya, kalau bisa dari awal lebih bagus. Oh, gitu ya. Ya, kita asumsikan kalau kita selaku praktisi ya. Praktisi dalam arti kita arsitektur Bali, desainer, kemudian langsung mengerjakan di project. Proses dari awal itu tentu kebanyakan orang yang menanyakan begini, bagaimana sih proses dari awal ketika kita membangun pura, merajan alit maupun panti ataupun kawit dan seterusnya ya. Proses awalnya begini, ketika itu nolnya kan berbeda-beda. Kalau nol itu dari tanah lapang. Ya, dari tanah lapang itu kita membuat rumah misalnya. Jadi anggaplah tanah sawah itu ya. Jadi tanah sawah itu kalau dilihat dari segi secara kalau mengyang di sini ya. Di sini enak. Di sini enak ya. Di sini enak ya. Soalnya bising bro di sana bro. Ya di sini ada ya bising ya di sini. Pak Nyomannya mungkin di sana bisa langsung. Pak Nyoman di sana langsung di sini biar kalian. Kalau misalnya secara niskala ya. Yang dari tanah sawah. Dari tanah sawah. Itu tanah sawah itu statusnya masih disebut dengan Winu Ameteng ya. Winu Ameteng. Tahu Winu Ameteng? Winu Ameteng itu adalah itu milik Sang Hyang Aji Akaso dan Ibu Pertiwi. Artinya milik beliau. Nah, kemudian kalau di sawah dimanifestasikan sebagai Dewi Sri atau Dewi Umo. Itulah penguasaannya. Masih sawah. Nah, karena kita membutuhkan sekarang kita pakai rumah. Oke ya. Pakai rumah, jadi kita nunas. Nunas secara niskala yang bahasa lasimnya disebut dengan ngeruak. Ngeruak. Ya, ngeruak. Kalau bahasa nasionalnya itu
ngaspek namanya. Itu dari BPN. Ngaspek. Iya, benar nggak? Dari tanah sawah jadi tanah perumahan. Nah, kalau ini dari milik tanah sawah itu Dewi Sri atau Dewi Umo, kita tunas, lungsur, pakai perumahan menjadi Winu Amerto namanya. Winu Amerto namanya. Dari Winu Amerteng berubah menjadi Winu Amerto. Artinya dari sinilah, dari rumahan inilah kita akan membuat rumah Nas Merto. Semoga kita mendapat merto rahayu seperti itu ya. Itu proses awal. Nah, bahasa Lasinnya disebut dengan ngeruak. Ngeruak. Setelah prosesi ngeruak itu, tentu ngeruak itu ada prosesi upokaro. Ya, itu upokaro itu yang ahli dalam bidang agama tentang upokaro itu tentu Ido Dalingsir, Ido Prano misalnya. Atau misalnya Ido Pandita Empu, Parawiku, Bujango, Begawan, Jero Mangku, atau Ratu Ida Bagus Degrio dan setaranya ya. Itu ahlinya, ranahnya itu. Nah, setelah proses ngeruak itu dilakukan, tentu dilanjutkan dengan nyikut namanya ya. Di mana titik yang kita tunas tadi itu. Sudut-sudutnya. Nah, oke, kita sudah mempunyai denah sekarang ya. Oh, ini rumah saya, ini batas utara, batas selatan ini, batas timur ini, batas barat ini. Oke, sudah. Artinya ranah keagamaan itu sudah selesai sampai di sana dulu, ya proses awalnya. Ntar kan dilanjutkan proses itu ke Undagi. Nah, Undagi membuat tata ruang. Salah satunya Pak Nyoman. Saya arsitektur Bali. Begini ngomong yang punya rumah. Pak Undagi atau Pak Arsitek, saya mau bikin rumah ya, yang ada sanggahnya, yang ada rumah utama, yang ada dapur, yang ada geraso, apapun kebutuhannya itu akan diproses oleh Undagi atau arsitektur Bali. Tentu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, khusus untuk saya, konsep yang saya tawarkan dan saya pakai ya, itu perpaduan. Karena mengingat tidak mungkin loh kalau sastra itu kan dibuatnya sudah lampau sekali dulu. Tentu tidak mampu, tidak akan memuat di sana mengakomodasi tentang kebutuhan kita saat ini, zaman modern. Seperti itu. Disinilah tugas kita sebagai Undagi ataupun arsitektur Bali mengkombinasikan perpaduan. Perpaduan yang saya pakai itu adalah perpaduan konsep Asto Bumi, ya, Asto Kosalo, Asto Kosali, kemudian logika, estetika juga, seni kan. Jadi logika ini penting, jenano itu penting. Jangan sampai kita punya mobil, rumah kita itu tidak bisa masuk mobil, jadi parkirnya di luar, itu salah satunya. Ya, contoh kecil aja, seperti itu. Nah, singkat cerita, Undagi itu memproses orang di mana letak merajaan, di mana letak rumah utama, di mana letak geraso, angkul-angkul, dan pintu masuk itu pun ada anunya, ada sikutnya juga. Ya, karena kita bagi semelan dulu, masing-masing pembagian itu memiliki aura dan vibrasi yang berbeda. Tentu akan kita memilih yang terbaik sesuai dengan sastra, kan begitu. Nah, rujukan sastra yang saya pakai ya untuk membuat sebuah karya desain ya. Itu Asto Kosalo, Asto Kosali, Asto Bumi, kemudian Asto Samapto Prakempo juga, Usano Dewo, apalagi Warigawan Nistasari, Kusumo Dewo, Usano Dewo, termasuk juga masuk di dalamnya Siwo Gamo. Itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Ya, terwujudlah sebuah karya. Karena tidak ada satu buku yang merujuk untuk membuat sebuah karang rumah jadi dari nol sampai selesai, gak ada. Kita harus pintar-pintar mengambil intisarinya. Mana kiranya ya, jenano kita di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, singkat cerita sekarang kita akan membuat merajang. Ya. Merajaan itu ada beberapa level sesuai dengan, ada yang mengacu kepada istilahnya kasto istilahnya. Kalau kasto itu dulu ya, maaf ya, kita bicara agak ini kasto, Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra. Itu masing-masing ukurnya berbeda sanggahnya. Ada sikut gajah, ada sikut singa, ada sikut ureksa. Seperti itu. Salah satu. Nah, kalau kita biasanya yang umum aja ya. Ya, yang umum. Merajaan alit, jabo, ragoya, itu ureksa namanya. Sanggah alit. Ureksa, sikut ureksa. Nah, apa saja isi sanggah? Kita kan bicara sanggah ini. Merajaan alit ya. Apa isinya? Minimal, kita minimal sesuai dengan sastra yang kita pelajari itu
di dalam sangah itu. Sangah dulu ya. Sangah adalah kumpulan dari beberapa pelingih yang terletak dalam satu media namanya sangah. Isi sangah itu pelingih namanya. Jenis pelingih sangah halit itu apa? Kan begitu. Ada penglurah. Kalau kita asumsikan pelingih sangah ini majang klod. Klod ya. Majang klod. Jadi dangin-dangin ini majang kau itu adalah penglurah. Terus yang melingih di penglurah itu Ratu Ngurah Agung Pesek nih, ya. Itu bukan Betaro, itu bukan Tuhan, itu adalah setengah dewa, setengah kalo. Mebiseko Ratu Ngurah Agung. Bentuknya ya nanti saya tunjukkan ya, seperti di desain saya ada. Bentuknya itu batu semua. Batu semua. Jadi itu tanah tidak semua. ada unsur kayunya. Tidak ada unsur kayu, pas gitu ya. Jadi yang melingih di sana itu adalah Ratu Ngurah Agung. Ya, tugasnya apa? Tugas beliau itu adalah sebagai pengenter, sebagai satpam. Kalau bahasa nasional, maaf ya. Satpam security. Security ya. Artinya makanya disebut tugu. Tugu itu artinya tahu ya. Jadi beliaulah yang paling tahu apapun yang terjadi di kerajaan itu. Beliau menjaga kesucian kerajaan itu. Seperti itu. Makanya kalau zaman dulu itu ada pengisir kita kilangan meri gitu misalnya, kilangan bebek, kilangan siap, kilangan emas, kilangan bungkung. Tuh pedaro tuh ditugu yang bakat yang merin tianya atau bebek cangkit yang sanggup ngaturin tepat ekelan. Gitu. Karena itu kalau beliau mah tahu. Itu contoh-contohnya ya. Nah, itu makna dan fungsi bentuk juga sudah. Kemudian di utaranya penglurah ada namanya kemulan. Majang kau ya. Kemulan itu pelingih ida betara yang guru biasa atau orang tiga. Apapun sebutnya tidak penting ya. Yang penting fisiknya, wujudnya, fungsinya sama. Jadi siapa yang melingih di kemulan? Yang melingih di kemulan adalah leluhur kita yang sudah bersih. Artinya sudah melalui proses pengabenan. Kan ada lubang ini paling kiri, paling klod ya. Itu leluhur kita yang sudah bersih ya, yang istri Meraga Pradana. Kalau yang paling kanan, paling sikajo, ya, itu leluhur kita lanang, Puruso. Ya, kalau yang di tengah itu Pramesti Guru namanya. Pramesti Guru, ya. Artinya yang sudah sangat lampu leluhur kita yang sudah tidak berjenis kelamin itu istilahnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di atasnya ada, itu kan dikatil tadi. Di atasnya itu ada rong tiga juga, lubang itu juga ya. Itu Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Brahmanya paling selatan, Wisnunya paling utara, Siwanya di tengah. Makanya kalau kita ngaturang Banten ya, ngaturan apapun itu, Cerangsari, Banten, sesajen apapun itu 6 porsi. 6 porsi ya. Untuk siapa? Kan 6 porsi nih. Yang pertama untuk Betara yang guru istri Pradana. Yang kedua untuk Betara yang guru lanang, Puruso. Pramesti Guru di tengah. Kan udah 3. Brahma 1, Wisnu, Siwa 6. Kita ngaturan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kan sudah makna dan fungsinya kemulan ya. Nah, kemudian ada Padmo ya, Padmosari. Padmosari. Bisa itu diarahkan atau hadapnya itu ke sudut biar proporsinya bagus, saling berhadapan ya, nggak saling gitu lah, nggak itu ya. Jadi seni kelihatannya kalau kita nyudut. Belum ada aturan, tidak ada sastra yang mengatakan Padmo itu harus berklon. Nggak ada. Harus berkauh, nggak ada. Jadi sesuaikan keteben pada intinya. Sudut. Secara kalau di sudut tuh secara estetika bagus kelihatannya ya. Ya, lebih menyudut ya, lebih. Iya, nyudut bagus kan? Nah, yang melingih siapa? Yang melingih itu Tripuruso. Ya. Pramasiwo, Sadasiwo dan Siwo. Itu Senggang Tunggal ya. Senggang Tunggal, jadi itu Senggang Widiwasa seperti itu. Nah, kemudian di baratnya Padmo menghadap ke selatan Taksu nih. Taksu. Ya. Yang gedong Padmo, kayu. Ya, ini Taksu ada unsur gedongnya. Ada unsur kayunya ya. Itu pelingih Taksu namanya, yang melingih itu di sana adalah Dewi Saraswati. Di sana kita nunas penugerahan Majangring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus dalam pikiran kita. Apapun bidang kerja kita, apakah kita jadi arsitek, dari undagi, dari dokter, dari nelayan,
jadi petani, apapun profesi kita, agar kita fokus dalam pekerjaan itu, kita lunas tuntunan. Agar kita fokus. Kalau sudah kita fokus, kita bisa mentaksu. Ya. Nggak ada orang belum mentaksu. Di mana orang belum mentaksu, orang bodoh? Nggak ada. Makanya, orang pintar itu banyak mentaksu. Makanya di sana yang melingih Saraswati. Betul. Ilmu pengetahuan kan? Ya, ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, kemudian ada lagi piasan ya. Piasan. Itu sengalir ada piasan. Nah, kemudian piasan itu jadi yang melingih itu adalah Sangyang Wenang. Sangyang Wenang. Dan juga bisa Siwo Reko di sana. Reko Siwo. Maksudnya begini, salah satu itu kalau piasannya alit sekali tentu tidak merupakan alat bantu kan. Tapi kalau gede piasnya merupakan alat bantu. Nah, prosesnya begini, ketika kita mau ngaturan canang misalnya, canang sari atau apa saja. Canang sari yang kita bawa itu tidak langsung kita unggahan di suang-suang pelingih itu enggak. Kita transit dulu di piasan. Nunas, pengelukatan, pembersihan, majang dan Sangyang Wenang. Artinya apa? Artinya didasar dengan toyo anyar biasanya tirto pekuluh ya pembersihan. Agar aturan kita itu higienis dalam arti bersih. Ya, artinya layaklah untuk kategori Sangyang Widikasa. Kenapa? Karena canang-canang yang akan kita aturkan itu dianggap masih ada kandungan malo. Kalau malo itu setelah unsur negatif. Misalnya kita beli canang sari di pasar, kita kan nggak tahu siapa yang bikin. Proses bikinnya seperti apa? Kita nggak tahu prosesnya gimana. Nggak tahu langsung di pasar kita bawa pulang langsung aturan nggak begitu. Kita proses dulu bersihan lukat lewat tirta itu ya. Nah, artinya sudah diproteksi oleh Sangyang Wenang bahwa aturan kita itu sudah layak. Itu. Setelah itu baru kita. Nah, setelah itu dilakukan di piasan Sangyang Wenang yang memproteksi gitu istilahnya ya, baru diaturkan apakah ke Kebulan, ke Padmo, begitu. Nah, kemudian apalagi di pias itu ada tempat Siwo Reko. Nah, ketika kita nunas penguput barang Majang Regido, Nalingsir atau Prano misalnya, juga Pandai Campu, ketika kita punya karya ya, atau Bujangga atau Begawan, Prawiku. Nah, disitulah beliau mau pujo, karena Indah ditempu Nalingsir Ratu Prano itu adalah Siwo Sekalo. Siwo yang Sekalo itu. Ya, coba aja tanya itu Siwo Sekalo itu. Sudah proses Dwi Jati. Seperti itu ya. Atau Jere Bangku, kalau dana Jere Bangku adalah Siwo Deso namanya, Siwo Kramo. Seperti itu. Mempunyai bidang kerja yang berbeda, ranah berbeda. SOP pun berbeda. Ya ada SOP istilahnya kan. Nah seperti itu makna fungsi pelingih Sangga Halit khususnya untuk keluarga kecil ya. Belum saya jelaskan. Kalau itu kan pelingihnya. Sekarang bagian eksternal ya. Ada tembok. Pelingih di luar ada tembok kan? Tembok, ya. Nah, jarak pelingih dari tembok itu kita menghitung juga sebagai konsepnya ya. Hitungannya itu dengan hitung tapak kaki. Yang ideal itu 3 tampak. 3 tampak misalnya. Ya, dari... 1 tampak itu ya begini, 1, 2. Anggap ini batas tembok ya. Anggap ini batas tembok. Kita kan mau buat pelingih sini. 1, 2, 3, baru kita buat pelingih belakangnya ya. Ke mukanya itu nanti arsitek yang punya itu. Itu mulainya, titik nolnya. Kenapa 3 tampak? Karena hitungnya Astawaro. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahma Kalaumo. Kita kan bertempat 3 tampak tadi. Sri Indra Guru artinya kita mengguru. Guru. Jarak juga sekarang kan dari belakang nih. Jarak dari pelingih antar pelingih itu berapa? Kebutuhannya. Ya yang penting atapnya tidak nyentuh dan kita bisa lewat. Idealnya 3 tampak juga ideal. Sri Indra Guru ya. Atau boleh 4 tampak, boleh 5 tampak. Yang penting ini tidak nyentuh dan kita bisa lewat aksesnya seperti itu. Kalau untuk ketinggiannya idealnya berapa? Itu hitungannya ketinggian itu proporsi namanya ya. Kita tidak bisa menghitung berapa sih tingginya yang bagus. Tinggi itu tergantung besar mengikuti. Sesuai dengan besar, estetikanya biar bagus seberapa gitu. Ya, karena ada pokoknya.
berapa kita membuat pengawak misalnya di atas. Untuk rong itu cangkem itu ya. Misalnya 40 cm. 40 cm ini berhitung kita. Turun tambah payas dengan kesali ya. Jadi ketemulah besarnya. Kemudian tingginya berapa? Tentu ada perhitungan profesional. Nanti secara profesional hitungnya. Itu ranahnya arsitek. Itu tidak bisa kita jelaskan panjang penjelasannya ya. Itu membutuhkan cara itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tembok ya, tadi tembok. Ya. Tembok itu adalah batas karang suci kita. Membatasi dengan yang lain. Nah, artinya status bangunan yang lain. Kan gitu. Jadi begini, apa itu sangah? Sangah adalah tempat suci. Apa itu tempat suci? Tempat suci adalah satu tempat, satu media yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian. Disebut batasnya apa ya? Tembok. Temboknya itu. Iya. Itulah karang suci kita, kerajaan kita. Nah, di depan sekarang ada candi bentar. Filosofisnya apa? Candi itu tinggi, bentar itu pisah atau belah ya. Bagaimana kita mampu membelah atau memisahkan pikiran-pikiran yang ada begitu banyak di pikiran kita menjadi fokus. Kita bersyukur ke kerajaan. Itu salah satunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sudut ada padu raksa. Yang pilar-pilar itu ya. Pilar tuh. Padu raksa namanya. Padu raksa. Yang kajau kau. Maaf, kajau kangin ya. Kalau kajau kangin itu Sri Raksa. Kalau kangin Aji Raksa, kalau kau Rudra Raksa dan kajau kau adalah Kalau Raksa. Di tengah adalah Durga Raksa. Panca Raksanya lah berkuasa di sana. Artinya raksa-raksa kelima raksa ini seperti bahu-membahu, membentangkan tangan, menjaga kesucian. Nah, seperti itu. Itu Merajaan Alit. Setelah Merajaan Alit ada namanya Merajaan Dadio. Merajaan Dadio. Ya, Merajaan Dadio. Nambah lagi pelingihnya, bukan 4 seperti tadi. Nambah lagi. Apa tambahannya? Ada yang namanya 5 sari dan 5 satu. Ada pelingih lagi yang namanya apa itu ya? Menjang Seluang, pelingih Pukuturan. Terus kemudian ada lagi Raja Dewata. Itu tambahannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Kawit dan Dadio, untuk Kawit dan ada Merunya. Itu tambahannya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada di suatu keluarga tertentu memiliki pelingih yang banyak? Bisa 15. Bisa 18 bahkan. Apa itu? Itu yang belum terjawab kan. Coba saya memberikan edukasi sekarang. Pelingih-pelingih yang selain saya sebutkan tadi. Ya, selain yang 5 termasuk Tiasan itu. Ya, termasuk 5 sari, 5 satu, Menjang Seluang, Raja Dewata. Ya, yang itu. Yang lain-lainnya disebut pelingih Wewidian. Wewidian. Iya. Prosesnya seperti ini. Wewidian itu apa? Kalau dulu itu istilahnya kepercayaan tetua itu sangat tinggi. Misalnya yang ngiring di Gunung Agung, boleh Pewisi, boleh Paico, membuatlah pelingih Gunung Agung. Ada pelingih Gunung Semeru, ada pelingih Gunung Agung, bla 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 bla. Nah, begitu. Karena agama itu agama tutur. Atau saya contohkan, salah satu keluarga kita sakit dulu. Ya. Misalnya sakit menahun nggak sembuh. Ada seorang balian istilahnya. Ya. Ternyata ketemu dengan balian ini dengan pengobat yang sudah ada sembuh. Disarankan membuat pelingih. Itu bisa juga karena keyakinan membuat pelingih. Atau pelingih tetatadan. Tahu nggak tetatadan? Misalnya keluarga itu hampir putung. Putung itu nggak ada yang lanjutkan turunannya. Meraslah nak lain itu. Orang lain diperas atau keluarga dekat atau bagaimana ya. Istilahnya biar nggak ngutang sanggah, membuatlah pelingih. Biar ada tonggak sejarahnya. Gitu. Itu disebut Sangah Wewidian. Selain dari Sangah Sakah Pakem yang seperti tadi itu yang saya sebutkan. Meru, Menjang Seluang, 5 sari, 5 satu, Raja Dewata. Selain daripada itu adalah pelingih Wewidian. Nah, karena agama ini agama tutur. Apa kiranya yang pengaruh baik terhadap kehidupan kita, itulah yang diyakini. Apa yang kita yakini itulah kita sungsung. Nah, itu anunya, logikanya ya. Itu secara umum gambar yang saya sampaikan tentang proses membuat pelingih. Next nanti kalau misalnya adik perlu tahu secara lebih detail bagaimana sih proporsi pelingih yang baik yang benar. Kalau itu yang jelaskan
itu dunianya arsitek ya. Jadi belajar aja, sekolah aja, kuliah aja 4 tahun sampai sekian. Jadi perlu prosesnya lama kan. Nah, saya ada contoh-contoh. Saya kan juga di samping mengerjakan proyek, saya mendesain. Malam-malamnya itu saya mendesain di rumah. Rumah modern, desain Bali kan, mengerjakan proyek seperti ini. Saya juga melayani konsultan di kantor kan. Seperti ini contoh kalau mau lihat ya. Nah, ini ada beberapa data di kalau boleh. Nah ini kan lengkap kan alat saya. Saya YouTuber bawa tripod juga. Nah, ini lengkap. Ini data. Kalau bisa disebutkan, ini kerja namanya. Bisa ya. Oh ini agak bersih dikit. Mang, kalau sehari-hari saya bekerja di sini pakai apa namanya ini? Papan ini papan apa? Apa namanya ya? Ya. Ya, saya juga sering pakai. Ya, ini kan CP Mulia Balestel. Ini perusahaan saya ya. Ada izinnya? Ada. Jalan Kum 3 nomor 9 ini. Ini nomornya lengkap. NIB, SIUP, NPWP, SIUB, SKT. Semua lengkap kan? Itu perusahaannya. Kemudian project dokumen. Desain. Ya, dokumen project ya. Ini lihat dokumen project saya ya. Nah, adakah desain ini? Ada. Di samping di lapangan saya memang membuat desain. Nah, ini salah satu. Ada kontrak di sini? Ada. Kwitansi juga ada. Nah, ini contohnya. Ini desain. Saya tidak sebut nama owner ya, kerajaan keluarga gitu aja ya. Nah, ini desainnya. Undagi Bali ya. Nah, coba kita buka satu persatu. Nah, ini desain. Ini desain. Nah, terus kemudian ini desain juga kan? Ah ya. Ya. Ya, ada ya. Ya, terus ini. Ini desain. Ini baru saya contohkan. Ini saya desain di rumah sendiri saya mengerjakan dan dibantu daftar tentunya ya. Nah, kemudian ada lagi banyak semua nih. Apa judulnya ini? Dokumen Sekaulu. Ya, ini dokumennya ada, desainnya ada, kwitansinya juga kelihatan, kontraknya juga kelihatan kan? Nah, ini kontraknya kelihatan. Desainnya ada ini. Oh, ya. Lengkap nih. Nah, lengkap, tampak samping, tampak ini. Ada beberapa contoh saya perlihatkan. Itu proses. Ini malam-malam saya kerjakan. Seperti bukal saya. Seperti bukal. Ini lagi apa ini? Dokumen Bali Dajo. Dokumen Bali Dajo. Ah, yang saya kerjakan ini ya. Ini ya. Ini proyek. Coba ini proyeknya. Ini desainnya. Apakah ini menggunakan kamar? Menggunakan. Nah, ini kan. Nah, baru segini ya. Ini belum terpasang. Ini nantinya. Kalau jadi nanti proyek itu seperti ini. Kalau sudah jadi, coba di sana tuh. Ah, seperti ini nanti. Ada kok ya, itu proyeknya. Nah, jadi seperti ini ya. Ada kok tampak depannya. Tampak depan, mana tampak depan? Tampak depan bukan. Itu potongan. Ini semua. Ini tampak samping ya. Tampak sampingnya kayak gini. Nah, ini tampak samping juga. Ini tampak belakang. Nah, ini apa depan? Oh, ini. Ya, ini jadinya. Nah, coba dikelilingi itu ya seperti itu. Ya. Ada pelinggihnya juga. Nah, pelinggih yang sedang dikerjakan ini. Nah, pelinggih yang sedang dikerjakan itu ya, yang itu ini. Seperti ini. Nah, ini kan seperti ini pelinggih yang dikerjakan. Ini ya. Ya, itu yang dikerjakan sekarang itu. Seperti itu. Semua ada datanya ya, semua ada datanya. Pokoknya proses ini melalui proses desain terlebih dahulu. Nah, kalau Sekaulu yang tadi, yang duduk di sini nih, ya. Nanti kayunya kan belum. Oh, mana tadi Sekaulu? Ah, ini yang kan Sekaulu. Oh, nanti bangunannya di sini. Ya, endingnya seperti ini mana? Nah, ini Sekaulu yang sedang disorot ini ya, yang sedang disorot. Ini kan belum pasang kayunya. Ini besok dipasang kayunya. Oh. Nah, seperti itu. Ah, seperti ini. Pasang ya. Nah, ini dia. Nah, kan baru segini kan? Ya, baru segini ini. Itu semuanya melalui proses. Seperti itu kita di lapangannya. Kenapa? Tempatnya pakai data. Oh ya, ini kan Bali namanya Bali Manusoyadnyo ya. Bali Manusoyadnyo. Di Bali ini prosesnya adalah apa ya?
kita prosesi penyelesaiannya seperti metelu bulan, metatah, bla 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 banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mendesain. Wah, itu ilmunya harus ya jauh itu. Itu pertanyaannya yang apa itu ya? Gitu maksudnya ya. Ya yang paling prinsip-prinsip aja. Proses bagaimana itu prinsip. Kalau proses kita bisa tuh, wah belajar kan. Belajar itu tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekolah, artinya tidak di di lapangan juga belajar. Intinya kalau kita mau pintar harus belajar. Belajar itu tidak hanya di formal saja, non formal juga. Bahkan ilmunya itu lebih banyak di non formalnya. Ya benar. Di project kita misalnya. Ya, kalau kuliah atau apa itu sekolah di formal itu kan untuk mendapatkan sebuah syarat lampiran ijazah gitulah istilahnya, pengakuan bahwa kita sudah menyelesaikan pendidikan tertentu. Tapi apakah itu menjamin kita akan sukses, pintar? Oh tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin kita bisa dan pintar sudah belajar. Nah, saya bukan tidak ada maksud menyepelekan, enggak. Penting kan kita sekolah penting. Belajar itu lebih penting, walaupun di non ini formal. Intinya kalau ingin pintar belajar itu aja ya. Belajar itu di mana aja, bisa melalui internet, melalui buku, mulai sharing ke lapangan langsung banyak ya. Itu aja sebenarnya. Gitu bro, apalagi kiranya? Nah, banyak saya dapat. Ya udah rasa penasaran udah terjawab. Welcome kok. Dengan senang hati yang bisa ini ya. Kalau ada hal-hal prinsip misalnya bisa yang bantu ya. Semua banget nih Pak Nyoman. Ya. Berarti nggak ada lagi pertanyaan ya? Sudah tadi ya. Udah tercerahkan dah rasa penasaran. Ya, penasaran juga lihat prosesnya udah terjawab sama teman-teman. Thank you. Sudah semua Pak Nyoman. Ya, thank you ya. Thank you bro. Udah man. Ya, makasih ya.